Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan perkara kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan nota pembelaan dari kedua terdakwa. Dalam nota pembelaannya, kuasa hukum terdakwa menyebut jika penyerahan diri keduanya kepada polisi membuat menghilangkan polemik dan tudingan negatif terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kasus penyerangan Novel Baswedan. Dalam pembelaannya, terdakwa juga menekankan jika dirinya adalah pelaku tunggal dan penyerangan terjadi karena dendam pribadi dan tidak berhubungan dengan adanya perintah dari atasan. Sebelumnya, jaksa menuntut kedua terdakwa penyerang Novel Baswedan dengan 1 tahun penjara karena dianggap telah bersalah secara bersama-sama melakukan tindakan penganiayaan. Namun sepertinya kebenaran yang terungkap dalam proses persidangan itu tetap tidak dapat memuaskan pihak-pihak tertentu. Pengakuan terdakwa dan kebenaran hakiki yang terungkap selama proses penyidikan dan persidangan, yaitu terdakwa sebagai pelaku tunggal dalam peristiwa itu, dianggap oleh pihak-pihak tertentu sebagai tidak masuk akal karena pihak-pihak itu menggunakan dalam alam pikirannya sendiri yang selalu mengaitkan peristiwa penyiraman dengan posisi atau kedudukan saksi korban. Padahal telah terbukti dalam persidangan ini bahwa terdakwa melakukan penyiraman dipicu oleh kebencian terdakwa atas sikap saksi korban yang tidak satria dan tidak menjaga marwah jiwa korsa. Lebih lengkap terkait dengan sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, apa poin-poin penting dari pledoi atau nota pembelaan yang Anda catat di sana? Ya, cukup menarik Rizka dan juga saudara, karena tadi garis besar yang coba kami tangkap adalah bahwa penasihat hukum dari kedua terdakwa ini menolak dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang kita tahu adalah menuntut 1 tahun penjara bagi kedua terdakwa. Ada beberapa poin yang coba tadi kami garis bawahi. Penasihat hukum mencoba menjelaskan bagaimana awal mula niat ataupun proses dari penyiraman air keras yang ia sebut adalah bukan air keras tetapi air aki yang dicampur dengan air kemudian dilakukan oleh terdakwa kepada Novel Baswedan. Pertama adalah bahwa ada rasa kekecewaan ataupun katakanlah ada jiwa korsa. Ini yang beberapa kali tadi kami dengar, ada jiwa korsa yang dimiliki oleh terdakwa, khususnya adalah Rahmat Kadir begitu, yang kecewa terhadap Novel Baswedan yang dinilai mengkhianati ataupun tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagai mantan anggota Polri begitu. Dan oleh karenanya ada katakanlah rasa benci begitu, dan ini juga disangkal bahwa tidak ada rencana, bahwa ini murni niat dari para terdakwa untuk melakukan penyiraman air keras, tidak ada sangkut pautnya dengan institusi Polri, begitupun tidak ada sangkut pautnya dengan atasan mereka pada saat mereka masih berstatus sebagai anggota Polri begitu. Dan pada saat proses terjadinya penyiraman air keras, dikatakan juga bahwa terdakwa satu lagi, yakni Robi begitu, tidak mengetahui adanya rencana dari Rahmat Kadir untuk memberikan ataupun untuk menyiram air keras. Dan tadi pun disebutkan bahwa faktor-faktor tersebutlah yang membuat nampaknya dakwa ataupun penasehat hukum ini tidak dapat menerima dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada beberapa saat yang lalu. Untuk saat ini prosesnya masih terus disampaikan begitu sejumlah fakta-fakta hukum yang sudah dirangkum oleh penasihat hukum dari kedua terdakwa. Tentu kita masih harus melihat seperti apa prosesnya, tetapi yang sampai dan saat ini baru dibacakan adalah masih terkait dengan pledoi dari terdakwa pertama begitu, yakni Rahmat Kadir. Artinya masih ada 1 pledoi lagi yang masih akan dibacakan dan terus dilanjutkan di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara. Friska. Dipo, tadi salah satu isinya adalah menolak isi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Spesifik soal 1 tahun penjara yang jadi salah satu atau jadi isi tuntutan itu, apakah ada tanggapan dalam pledoi itu? Sejauh ini belum ada tanggapan karena masih terus dibacakan begitu bagaimana latar belakang awal mula para terdakwa ini akhirnya melakukan perbuatannya begitu kepada Novel Baswedan. Yang tadi kami sempat garis bawahi adalah bahwa penasihat hukum mencoba memposisikan para terdakwa ini memiliki jiwa korsa kepada institusi Polri. Kemudian hal inilah yang membuat geram para terdakwa yang sampai kita tahu bersama bahwa akhirnya melemparkan ataupun menyiram air keras kepada Novel Baswedan begitu. Dan menarik bahwa di antara dua terdakwa ini juga tadi dijelaskan bahwa tidak ada perencanaan. Artinya hanya satu terdakwa yang memang memiliki spontanitas untuk menyiram air keras. Bahkan tadi disebutkan juga bahwa terdakwa atas nama Rahmat Kadir begitu ini sebenarnya berencana
untuk memberikan obat kepada saudaranya di kawasan Kelapa Gading dengan meminta bantuan Robi Bugis begitu. Dan tentu si Robi Bugis ini tidak mengetahui niat dari Rahmat Kadir. Artinya memang ini kita masih harus tunggu karena ini sangat menarik. Yang pertama adalah ada sangkalan bahwa ini tidak ada perencanaan di antara dua terdakwa, dan juga yang menarik adalah ada sangkalan bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan institusi Polri, baik itu secara institusional maupun pada atasan mereka yang berkali-kali disebutkan di dalam sidang pembacaan pledoi hari ini, Friska. Ada poin tidak ada perencanaan klaim dari para terdakwa. Kalau Anda cermati, ini kan masih pembacaan pledoi untuk terdakwa kedua. Dari keduanya, apakah ada kesamaan inti dari pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum masing-masing? Ini masih harus kita tunggu, Friska, karena baru satu pledoi dibacakan yakni untuk Rahmat Kadir, sementara untuk terdakwa lainnya ini belum dibacakan oleh penasihat hukum, begitu artinya kita masih harus menunggu. Tetapi kalau kita melihat seluk-beluknya dari tadi pembacaan pledoi untuk terdakwa pertama, ini nampaknya memang akan ada perbedaan karena satu posisi para terdakwa ataupun satu terdakwa yang pertama ini diposisikan sebagai pembuat perilaku yang dilahirkan secara spontanitas, sementara terdakwa satu laginya ini memang dinyatakan tidak mengetahui rencana tersebut karena memang tidak ada perencanaan yang dilakukan. Artinya kita masih harus menunggu seperti apa nantinya proses dari pembacaan pledoi ini yang masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rizka. Menarik untuk disimak apa saja poin-poin pledoi dari pelaku yang menyiramkan air keras dan juga tadi yang mengantarkan pelaku yang menyiramkan itu. Terima kasih Dipo Nur Bahagia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.